Halo teman-teman, terima kasih masih di Ikhwan Rifai Channel dan selamat menikmati tayangan berikut ini. Oke, thank you. Waduh, hujan pula. Oke ya, udah ya. Selamat siang, selamat pagi anak-anak semua. Jadi hari ini kita akan coba untuk membahas kembali tentang tantangan dalam mewujudkan masyarakat multikultur. Jadi, nah, perhatikan ini tantangan dalam mewujudkan masyarakat multikultur. Nah, kalau kita berbicara tentang masyarakat multikultur, sebenarnya kan kalian sudah mengetahui apa itu masyarakat multikultur. Nah, kalau masyarakat multikultur, saya ulang kembali sedikit bahwa masyarakat itu terdiri dari berbagai suku, berbagai agama, ras mungkin gitu. Jadi eh, keberagaman itu hidup dalam satu negara, dalam satu tempat, di mana tentunya ketika hidup dalam kebersamaan yang seperti itu, ada banyak hal yang menjadi tantangan sebenarnya. Gitu. Tidak semudah hidup dalam sebuah masyarakat yang homogen, yang sejenis begitu. Tapi eh, kalau hidup dalam masyarakat yang penuh atau beragam dengan berbagai suku, agama, ras, golongan, dan sebagainya, tentu ada tantangan-tantangan yang harus kita siapkan sehingga kehidupan itu bisa menjadi lebih harmonis begitu. Nah, apa saja yang menjadi tantangan dalam sebuah masyarakat yang multikultur itu? Nah, yang pertama, perhatikan itu ada prasangka atau prejudice dalam bahasa Inggrisnya. Jadi apa itu prasangka atau prejudice? Itu adalah sebuah sikap, tapi sikap yang biasanya negatif. Itu yang ditujukan bagi anggota-anggota beberapa kelompok didasarkan pada keanggotaannya di dalam kelompok. Nah, ini sebuah definisi dari prasangka atau prejudice itu. Jadi prasangka kalau kita tidak membaca apa ini pun definisi ini, tentunya kalian sudah bisa juga sih sebetulnya mendefinisikan atau mengartikan dalam kepala kalian apa itu prasangka gitu. Tapi biasanya ketika kita mengatakan prasangka itu cenderung pada hal-hal yang negatif gitu. Nah, ini contoh dari prasangka gitu. Nah, nih, yang A itu pandangan orang kulit putih Amerika Serikat bahwa orang kulit hitam cenderung berperilaku kasar, agresif, dan menyimpang. Ini prasangka yang dimunculkan oleh pandangan oleh orang-orang kulit putih di Amerika Serikat. Ada prasangka mereka bahwa orang-orang kulit hitam itu kasar, agresif, menyimpang. Itu contohnya gitu. Ada lagi mungkin nih prasangka lagi. Pandangan beberapa kelompok di Eropa bahwa Islam itu teroris. Mungkin kalian sering dengar juga ada beberapa berita, beberapa opini yang berkembang di media massa itu kalian ada sering membaca juga bahwa ada anggapan, ada prasangka bahwa Islam itu teroris gitu. Dengan alasan yang sebenarnya belum
belum bisa dibenarkan seperti itu. Hanya sebuah prasangka saja. Maka sebetulnya kita sebagai orang yang hidup dalam masyarakat multikultur itu harusnya sebenarnya menghilangkan saja prasangka-prasangka itu, kemudian berpikirlah positif bahwa orang-orang yang hidup dengan kita ini adalah orang-orang yang baik begitu. Ketika kita berperilaku baik kepada orang, maka orang akan membentuk prasangkanya menjadi baik. Nah, tapi kan tidak semudah itu. Prasangka itu selalu saja ada. Maka dia menjadi sebuah tantangan bagi sebuah masyarakat yang multikultur. Kenapa? Karena ya tantangan itu hidup dalam masyarakat seperti itu. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai anggota kelompok dari masyarakat multikultur itu membangun prasangka yang baik sebenarnya. Walaupun dalam materi kita ini prasangka yang kita maksudkan di sini cenderung kepada hal-hal yang negatif, gitu. Nah, kemudian apa tantangan selanjutnya bagi masyarakat yang multikultur? Itu adalah stereotype dalam bahasa Inggris. Nah, kalau kita bilangnya stereotip, itu biar lebih gampang ya kan. Apa itu stereotip? Jadi stereotip itu sebuah citra yang kaku mengenai suatu kelompok yang dianut tanpa memperhatikan kebenaran citra tersebut. Jadi stereotip mungkin beberapa dari kalian itu sering juga mendengar kata-kata stereotip mungkin ya. Tapi ada juga kalau yang belum pernah mendengarnya ya ini dia gitu. Citra yang kaku. Jadi ada semacam dia dekat juga dengan prasangka sebetulnya itu. Jadi tapi ada anggapan dalam kepala seseorang tentang sesuatu kelompok yang hidup dalam kepalanya, maka dengan apa yang ada di kepalanya itu tidak memperhatikan apakah stereotip itu benar atau tidak, begitu. Nah, untuk lebih mempermudahnya mungkin saya akan kasih contoh. Nah, ini jika seseorang, aduh ini ketutup pula ya, ketutup apanya ini ya, ketutup gambar saya. Gak apa-apa, saya bacakan aja. Jika seseorang memiliki stereotip bahwa pengemudi angkot itu selalu ugal-ugalan, gitu. Ada sebuah stereotip bahwa pengemudi angkot itu selalu tidak rapi, ugal-ugalan, gitu. Itu stereotip. Nah, jika ada pengemudi angkot yang rapi, kemudian santun, dan tidak ugal-ugalan, maka dia menyimpulkan bahwa pengemudi itu masih belum lama menjadi supir angkot. Dia mungkin belum merasa kesulitan dan tertekan dengan pekerjaannya. Jadi begini, barangkali memang stereotip ini ada benarnya, gitu ya, tapi tidak seluruhnya benar. Sehingga ketika stereotip ini hidup dalam diri seseorang, dalam kepala seseorang, kenyataan itu selalu disesuaikan dengan apa yang ada dalam pikirannya, begitu. Paham maksudnya ya? Maksudnya begini, misalnya kalau adalah misalnya orang yang melakukan orang yang misalnya gimana ya, yang lebih gampang ya, kalaulah misalnya ada informasi yang tidak sesuai gitu, yang tidak sesuai dengan
dengan apa yang ada di kepalanya, yang ada di dalam pikirannya, maka orang tersebut bukan merubah stereotipnya, begitu. Bukan dia dengan melihat kenyataan, dia bukan merubah stereotipnya, begitu. Tapi berusaha untuk memodifikasi informasi tersebut agar sesuai dengan stereotipnya, begitu. Jadi seperti itulah stereotip itu, gitu. Nah, jadi bukan malah merubah stereotip, tapi malah bagaimana modifikasi realita agar sesuai dengan stereotipnya, gitu. Oke ya, bisa dipahami kira-kira ya. Nah, kemudian dari perilaku yang diakibatkan oleh prasangka dan stereotip adalah, perhatikan slide-nya, perilaku yang diakibatkan oleh prasangka dan stereotip. Jadi akibat prasangka dan stereotip itu, maka akan muncul yang pertama ada diskriminasi. Ada diskriminasi. Diskriminasi itu kita artikan sebagai perlakuan yang berbeda. Perlakuan yang berbeda terhadap orang-orang yang berbeda kelompok atau berbeda latar belakang dengan kita, dengan kelompoknya, begitu. Nah, apa saja alasan orang sehingga melakukan diskriminasi? Nah, perhatikan bahwa alasannya itu yang pertama primordialisme. Jadi primordialisme ini kan kita bisa artikan sebuah sebuah faham lah ya, sebuah faham atau satu anggapan juga atau pandangan atau faham itu yang menunjukkan sikap yang berlebihan, sikap yang melekat pada orang-orang yang memiliki memiliki suku, memiliki agama, memiliki latar belakang yang sama dengan dia, gitu. Jadi mengutamakan hal-hal yang seperti itu. Kalau sebagai contoh begini, kalau misalnya saya ini direktur gitu ya, saya direktur tapi orang Batak, kemudian saya harus memilih 2 orang karyawan, maka karyawan yang mau dipilih ini satu Batak, satu Jawa, atau satu Batak, satu Melayu misalnya. Maka saya akan memilih orang Batak, gitu. Kenapa? Ya karena kami memiliki kesamaan sama-sama orang Batak, begitu. Ini sikap primordialisme, gitu, yang menunjukkan adanya kesamaan identitas, seperti itu ya. Itu primordialisme. Nah, kemudian alasan orang melakukan diskriminasi itu etnosentrisme. Apa itu etnosentrisme? Sebenarnya ini sudah saya jelaskan kepada kalian bahwa etnosentrisme itu adalah kita merasa bahwa etnis kita atau suku kita ini itu lebih tinggi daripada etnis atau suku orang lain. Nah, boleh juga kita menggunakan kata bahwa budaya kita itu lebih tinggi dibanding budaya atau etnis orang lain, begitu. Jadi tidak bisa seperti itu. Bahwa kan kita mengetahui kalau sudah ada etnosentrisme itu ada relativisme kebudayaan. Relativisme kebudayaan ini adalah bahwa tidak ada satupun di dunia ini sebuah etnis atau kebudayaan yang lebih tinggi dibanding etnis atau kebudayaan yang lain, begitu. Jadi ini sikap etnosentrisme yang tidak boleh dikembangkan dalam
satu masyarakat multikultur. Bisa dipahami ya? Oke, ini yang kemudian yang ketiga itu ada rasisme atau rasialisme. Rasisme atau rasialisme kita akan berbicara itu tentang bagaimana perlakuan yang tidak adil terhadap orang yang berbeda ras dengan kita. Begitu. Itu kan ada praktek-praktek diskriminasi ras itu ya. Tapi sih sekarang sudah jarang sih itu. Kalau diskriminasi karena alasan ras saat ini sudah jarang. Dengan dulu kan persoalan kulit hitam dan kulit putih dulu ya. Masalah ras seperti itu yang sudah dipecahkan, sudah dihapus dulu di Afrika. Tidak usah saya bilang siapa tokohnya karena kalian sudah tahu pasti. Nah, itu alasan perlakuan diskriminasi. Nah, kemudian yang keempat itu alasan seksisme. Seksisme itu kata dasarnya seks. Kalau bicara seks, maka sebetulnya bukan bicara tentang pornografi gitu, bukan. Seks ini kan bicara tentang persoalan perbedaan laki-laki dan perempuan dari sisi biologis. Ya misalnya begini, perempuan itu lebih lemah daripada laki-laki, katanya begitu. Perempuan itu lebih emosional daripada laki-laki, begitu. Nah, alasan-alasan seperti ini juga ternyata bisa menjadikan orang melakukan diskriminasi, begitu. Lantas muncul pertanyaan, kenapa orang selalu mendekatkan kata seks itu dengan perilaku porno, gitu. Ya, karena seks kan perbedaan laki-laki dan perempuan dari sisi biologis. Nah, contoh, perempuan tidak berkumis, tidak berjenggot. Perempuan memiliki payudara, laki-laki tidak. Perbedaan alat kelamin gitu. Nah, kalau perilaku seks yang menggunakan alat-alat vital seperti tadi, maka perilaku seks yang dimaksudkan itu adalah mempergunakan alat-alat atau yang seperti saya bilang tadi, sehingga orang mengatakan bahwa perilaku seks itu perilaku porno, padahal tidak seperti itu. Hanya saja ketika dia menggunakan perangkat biologis yang tadi, maka orang menganggapnya sebagai perilaku ya sejenis porno gitu, atau perilaku seks gitu. Gak apa-apa, itu dibahas sedikit karena untuk pengetahuan kita juga sudah semakin dewasa yang tidak terlalu tabu lagi sebenarnya untuk berbicara tentang hal-hal seperti itu. Nah, oke, itu yang 4 alasan orang melakukan diskriminasi. Kemudian prejudice dan stereotype tadi juga memunculkan jarak sosial. Jarak sosial ini, perhatikan slide-nya. Jarak sosial ini adalah menjaga jarak dengan kelompok lain yang berbeda. Gitu. Jadi jaga jarak. Jadi jaga jarak itu seperti apa? Indikasinya tuh perilakunya endogami. Apa itu perilaku endogami? Jadi perilaku endogami itu dia cuma mau kawin, mau menikah dengan orang-orang yang satu kelompok dengan dia. Seperti itu perilaku endogami. Lihat endogaminya dari sisi apa? Etnis misalnya. Maka dia cuma mau menikah dengan orang satu etnis. Gitu. Itu perilaku endogami. Kalau dia orang Karo, dia cuma mau kawin sama orang Karo. Sama orang Jawa nggak mau, sama orang Minang nggak mau. Itu perilaku endogami namanya. Oke. Yang kedua, perilaku berteman dengan anggota kelompok sendiri.
Berkawan-kawannya itu cuma maunya sama orang-orang yang dengan kelompoknya sendirilah gitu. Di tengah-tengah masyarakat kita mungkin kita sudah sering lihat juga beberapa remaja barangkali yang cuma berteman dengan kelompoknya sendiri. Etnis, beberapa ya realitas tidak bisa dibohongi bahwa ada juga remaja-remaja yang beretnis Cina itu sering juga berkawan-kawannya sama sama. Nah, sedangkan yang ketiga, jarak sosial itu juga ditunjukkan dari cara cara perilaku bermukimnya gitu. Dia hanya mau tinggal di kawasan yang dihuni oleh kelompok yang berlatar belakang sama dengan dirinya. Jadi kalau ini sering mungkin di tengah-tengah kita juga di dekat rumah kita barangkali itu ada komplek-komplek yang dihuni oleh ya lagi-lagi oleh masyarakat beretnis Chinese, Cina. Mereka sering juga itu kan berkelompok gitu tinggalnya. Mungkin merasa lebih nyaman dengan itu, merasa lebih nyaman, lebih aman begitu ya. Ya silahkan saja gitu. Itu bagian, itu contoh dari jarak sosial sebenarnya gitu. Kalau contoh di bagian di slide di poin B itu bahkan kita lihat etnis keturunan Cina juga mendirikan sekolah-sekolah yang dihuni oleh mayoritas anak-anak beretnis Cina. Itu bagian dari jarak sosial itu gitu. Oke, indikator jarak sosial ini sudah bisa difahami lah ya. Nah, jadi sampai indikator jarak sosial ini saja dulu materi kita hari ini. Saya berharap kita semua bisa paham dari apa yang disampaikan ini. Dan untuk terakhir, perhatikan slide-nya. Ini ada tugas yang akan saya berikan kepada kalian. Ini berikan sebuah contoh lain dari prasangka. Contoh lain ya, jangan seperti yang sudah saya jelasin ya. Kemudian contoh stereotype sebiji aja. Kemudian primordialisme, etnosentrisme, rasialisme dan seksisme. Begitu. Ya, jadi prasangka, stereotip, primordialisme, etnosentrisme, rasialisme dan seksisme. Jadi ada 6 contoh yang harus kalian buat yang berbeda dengan apa yang sudah Bapak sampaikan kepada kalian. Oke, anak-anak, mungkin penjelasan itu bisa difahami. Faham yang penting dulu. Kalau sudah paham biasanya bisa mengembangkannya begitu. Oke, jangan lupa tugasnya dikerjakan dan mudah-mudahan nanti selanjutnya kita akan dalami kembali, bahas kembali materi yang berbeda. Dan hari ini cukup itu aja dan semoga tugasnya bisa diselesaikan tepat waktu dan baik hasilnya. Terima kasih, selamat pagi dan assalamualaikum.